Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita akan menelusuri jalan HR Rasuna Said yang sudah mulai diaspal dari arah sisi selatan atau perempatan Kuningan menuju ke arah utara ke arah layang dari HR Rasuna Said menuju ke Menteng. Saat kita memasuki jalan HR Rasuna Said, di sekitar sini sudah disambut dengan aspal yang cukup rapi dan mulus ya. Hanya saja memang belum dilakukan pembuatan marka jalan. Mungkin menunggu aspal dapat benar-benar siap untuk dicat. Di bagian yang agak ke pinggir kanan, kita melihat ada beberapa lubang-lubang. Di situ sebenarnya adalah kisi-kisi air yang akan menjadi tempat masuknya air menuju ke saluran, sehingga jalan tidak mudah lunak dan menjadi rusak. Baik, satu hal penting yang kita lihat di sini adalah jalur cepat dan jalur lambat sudah disatukan. Kemudian untuk tinggi dari permukaan antara aspal di jalur cepat dan jalur lambat saat ini sudah sama di beberapa bagian, sedangkan ke arah depan masih dalam proses pengaspalan awal di sisi jalur lambat untuk menyamakan permukaan atau level tinggi dari aspal jalur cepat dan jalur lambat. Di bagian kiri kita melihat ada barrier-barrier beton ya, tapi nampaknya dipergunakan untuk parkir. Baik, area ini sebelumnya proses yang dilakukan adalah membongkar dari pembatas jalan seperti yang di depan sini, dilakukan oleh dua alat berat yaitu ekskavator breaker dan satu lagi ekskavator yang berfungsi untuk mengeruk hasil kerukan kemudian dinaikkan atau di loading ke dalam truk sehingga areanya menjadi bersih dan akhirnya juga dikeruk untuk merapikan saluran air yang ada di bawahnya. Nah, memang fungsi utama tadinya adalah merapikan saluran air, kemudian juga sekalian menyatukan jalur cepat dan jalur lambat karena Rasuna Said mungkin akan segera dilakukan program pelebaran trotoar ya, dan program lainnya terkait dengan pengembangan jalan di Kota Jakarta. Di sebelah kiri kita lihat berbagai alat-alat berat yang dipergunakan untuk pengaspalan jalan di sekitar HR Rasuna Said. Tampak kisi-kisi air di bagian tengah ya, di bekas pembatas jalan yang dibongkar menggunakan semacam konblok. Jalan yang diaspal secara keseluruhan baru sampai menjelang Depkes, sedangkan di depan Depkes ya terus ke arah stasiun LRT Jabodebek Kuningan masih baru sisi jalur cepat yang kalau kita perhatikan cukup tinggi aspalnya ya. Bisa diperkirakan ketebalan aspal adalah di 30 cm. Tentunya ini akan sangat membantu membuat rata nanti jalannya dikarenakan jalur lambat sebelumnya sempat berada di lebih rendah dibandingkan dengan jalur cepat. Nah, tentunya dengan jalan yang rata ini akan membuat perjalanan menjadi jauh lebih lancar dan lebih nyaman. Kemudian juga untuk mendukung event KTT ASEAN yang sebentar lagi akan dilakukan di Jakarta. Baik, di sebelah kiri kita perhatikan ini ada trotoar yang sudah cukup lebar dan cukup memadai bagi para pejalan kaki ya, untuk menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek Kuningan. Nantinya mungkin akan dilakukan pelebaran untuk semua trotoar di sepanjang jalan HR Rasuna Said seperti program-program yang sudah direncanakan sebelumnya untuk membuat jalan HR Rasuna Said memiliki pedestrian yang cukup baik dan memadai bagi para pejalan kaki. Untuk area di sekitar di bawah dari stasiun LRT Jabodebek Kuningan ya aspalnya masih belum ya, mungkin menunggu waktu dan schedule selanjutnya karena proses pengaspalan hanya bisa dilakukan mulai dari malam hari sampai ke dini hari. Area ini kalau kita perhatikan untuk jalur lambatnya agak lebih tinggi dibandingkan dengan jalur cepat. Meski sekarang kita tidak lagi melihat jalur cepat dan jalur lambat, hanya saja saat ini dipisahkan oleh barrier beton dan juga kon-kon. Untuk jalur cepat tadi kita sudah lihat mulai di aspal ya. Aspal dilakukan beberapa lapis. Kalau kita lihat lebih detail, ada lapis pertama ya cukup mulus, kemudian dilapis lagi menjadi lebih tebal ya. Mudah-mudahan itu bertahan lama dan cukup baik. Menjelang ke layang non-tol Kasablanka Kampung Melayu ke arah Karet, di sini kita melihat beton-beton barrier masih berada di atas dari pembatas jalan yang dibongkar dan juga ada bagian dari pembatas jalan yang
masih ada tanahnya. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Allahu Akbar. Kita akan mencoba jalur cepat dari Jalan HR Rasuna Said di bawah stasiun LRT Jabodebek Kuningan yang sudah diaspal. Memang rasanya jauh lebih nyaman. Nantinya ini akan diaspal lebih lanjut, beberapa lapis nampaknya. Kalau kita perhatikan 2 atau 3 lapis ya. Nah, di bagian kiri jalur lambat yang lama ini agak lebih tinggi memang dibandingkan dengan jalur cepat. Lalu ada di tengahnya masih beton bekas dari pembatas jalan yang sudah dibongkar bersama kisi-kisi air. Ada kisi-kisi air dari besi yang sama rata dengan jalan sehingga dapat dilewati oleh pengemudi dengan nyaman. Namun ada yang tidak rata ya. Mudah-mudahan nanti setelah diaspal kisi-kisinya rata dan dapat dilewati dengan baik, lancar oleh para pengemudi. Ditambah lagi mungkin volume kendaraan yang ada di sekitar sini dapat berkurang karena mulai dioperasionalkannya LRT Jabodebek lintas pelayanan Cawang, Duku Atas, Cawang Bekasi, dan juga Cawang Cibubur. Ini adalah jalur cepat di mana kita masih melihat ada pembatas ya antara jalur cepat dan jalur lambat yang dipasang dengan barrier beton. Namun proses pembetonan di sisi bawah di atas pembatas yang dibongkar itu sudah berlangsung. Hanya saja ada bagian yang belum rata dan ada bagian yang sudah rata. Nampaknya setelah kering semua dan diratakan akan dilakukan pengaspalan sehingga jalan ini jauh lebih lebar. Jalan HR Rasuna Said memang selama ini ya menjadi pusat perhatian dari para pengguna karena adanya tinggi rendah antara jalur cepat dan jalur lambat, kemudian masih ada pembatas jalan, lalu ada banyak tambalan dan retak-retaknya beton yang ada di sekitar sini. Kemudian lagi jalan-jalan yang ada di bawah dari stasiun LRT Jabodebek ya kadang-kadang rusaknya beberapa kali sudah ditambal dan rusak lagi. Mungkin memang dibutuhkan tambalan yang benar-benar permanen sehingga punya kualitas yang cukup baik. Di sebelah kiri kita melihat banyak taksi Bluebird Transmover yang parkir. Nampaknya menunggu penumpang ya, namun baiknya menunggu penumpang di lokasi yang berbeda karena ini masih merupakan bagian dari badan jalan untuk dilewati oleh banyak kendaraan. Sama dengan di sekitar tadi di bawah layang non-tol Kasablanka, Kampung Melayu sampai ke arah Karet, ya area ini masih ditutupi dengan barrier beton di bagian atas dari cor-coran jalur cepat, jalur lambat pembatasnya yang sudah dibongkar. Ya, tampak di bagian kiri ini ada satu taksi yang mulai dinaikkan bannya ke atas oleh dishub. Apakah mungkin tadi taksi tersebut ngetem ya, kemudian oleh petugas yang patroli diangkat, dinaikkan ke atas dan nantinya biasanya dibawa ke Monas kalau untuk dishub ya, bagi parkir-parkir liar seperti itu. Kalau kita perhatikan area di sekitar Setiabudi di sini, jalur lambat itu berada di bawah dan jalur cepat berada lebih tinggi. Nah, dengan nantinya mudah-mudahan aspal ya dengan ketebalan 30 cm atau mungkin agak lebih tinggi lagi membuat jalan ini menjadi rata. Hanya di bagian itu tadi. Sedangkan di area sini sudah sama ya, hanya saja bagian tengahnya mungkin perlu dimuluskan, terutama di bagian-bagian kisi-kisi air yang ada yang agak tenggelam, mungkin terlalu sering dilindas, dan juga bagian tanahnya ada yang tidak kuat ya di sisi bawah. Ya, menjelang ke arah sini masih sama, ada bagian cor-coran yang masih belum rata, kemudian ditutup dengan barrier beton. Lalu di bagian depan sini terdapat satu JPO, yaitu Kuningan Media ini, yang salah satu pilarnya berada di tengah, tepatnya di barisan dari pembatas jalan yang sudah dibongkar. Oke, ada yang melawan arah.
Baik, kita akan berhenti sebentar. Nampaknya akan ada yang lewat di sekitar sini karena ada kedutaan Saudi Arabia di depan sini. Nampaknya Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia sedang melintas dari rumahnya menuju ke arah perkantoran. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023. Dari itu beton barrier yang ada di sini dibuat dari plastik ya, karena lebih fleksibel untuk dilakukan pemindahan atau digeser pada saat Pak Duta Besarnya datang. Nah, salah satu alasan lain kenapa jalan di Jakarta dibuat lebih baik saat ini, dimuluskan, karena jalan HR Rasuna Said sendiri terdapat banyak duta besar dari berbagai negara yang melakukan aktivitas di sekitar sini, berkantor, kemudian pulang pergi ke rumahnya melewati jalan yang ada di HR Rasuna Said ini. Tentunya Indonesia harus mendukung aktivitas dari para duta besar ya, karena kita akan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk berbagai sektor untuk kemajuan bersama, maka infrastruktur haruslah lebih baik. Kita akan sampai ke ujung dari Jalan HR Rasuna Said menjelang ke arah jembatan flyover. Di bagian atas ini terdapat layang LRT Jabodebek yang akan berbelok ke arah barat ya, menuju ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Nah, belokan ini tidak memang tikungannya, sudutnya tidak begitu sempit atau tidak setajam yang di perempatan Kuningan. Namun walaupun tajam, hanya saja dengan kecepatan 20-30 km per jam itu masih acceptable untuk bisa dipergunakan oleh masyarakat. Baik, kita akan pantau bersama perkembangan pengaspalan atau perbaikan jalan di HR Rasuna Said ya, penggabungan jalur cepat dan jalur lambat di sisi barat. Untuk sisi timur masih ada tiang monorel dan itu proses pengaspalan tetap dapat berlangsung, hanya saja sisi tengah ya masih dipisahkan oleh yang tiang tersebut. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On-Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On-Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.